Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus berbicara tentang cakap melayani. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih, dia harus memiliki hati seorang hamba. Jadi kita harus memiliki hati sebagai hamba. Semakin kita mengerti pelayanan, semakin kita tahu pelayanan, semakin kita punya hati bahwa saya ini hanya anugerahnya Tuhan. Hal yang kedua, menyadari bahwa pelayanan ini adalah anugerah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin cakap melayani, kita harus memiliki kerinduan atau kesadaran bahwa pelayanan ini adalah anugerah Allah. Jadi cakap melayani bukan berbicara tentang skill Bapak Ibu Saudara. Cakap melayani bukan hanya tentang berbicara tentang kemampuan kita, bukan hanya berbicara tentang apa yang kita punya, tetapi sikap yang memiliki Kristus di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang yang memiliki hati sebagai hamba dan menyadari bahwa pelayanan itu hanya anugerah Allah semata.
Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian malam hari ini untuk seterusnya sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya melantik kita saleh-salehnya. Haleluya. Sudah diberkati berkata amin. Happy birthday CMC. Happy birthday, happy birthday, happy birthday CMC. Sebagai implementasi dari visi pelayanan yang memang kita ingin jangkau kaum milenial tentunya, tetapi ini hanya sebuah konsep. Nah, karena ini sebagai sebuah konsep pelayanan, karena itu kita mengusung nama yang disebut dengan Christian Millennial Community, dan supaya itu legal, maka perlulah kita bernaung di salah satu organisasi resmi. Dan bukan sebagai kebetulan, karena memang saya sebagai pelayan Tuhan di Gereja Kemenginjil, maka saya dan Pak Ganes sepakat bahwa komunitas ini dinaungi oleh organisasi Gereja Kemenginjil. Dan komunitas ini bukan gereja ya, komunitas ini bukan gereja, tapi komunitas ini adalah wadah kita untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Saya rasa itu yang paling penting. Ya, sebab kalau kita melihat gereja memang sulit untuk kita bisa bersama-sama, yang boro-boro bersama-sama. Bahkan mungkin kalau kita lihat sejarah gereja bisa sikut-menyikut ya. Tetapi puji Tuhan kalau hari ini, malam hari ini kita ada di sini, saya rasa ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau Bro Janes sebagai penanggung jawab pelayanan di tempat ini, maksud saya sebagai ketua tim kerjanya, kami membiasakan dengan panggilan bro dan sister gitu ya, supaya lebih akrab lah, supaya kami yang tua-tua ini masih merasa muda lah gitu ya. Jadi walaupun sudah habis rambut tapi masih punya semangat gitu ya. Amin. Jadi Pak Janes mengajak kami untuk menyapa satu dengan yang lain, bro dan sister gitu ya, sebagai kakak, adik, abang, ataupun lebih kepada persaudaraan. Nah, saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Nah, karena untuk menjadi kuat kita butuh misinya, yaitu penguatan pembelajaran. Jadi kalau mau pingin nggak mudah terombang-ambing, harus kuat belajar, ya. Kalau nggak mudah kena hoax, ya. Hoax ini di media ini ngeri. Jadi kalau kamu nggak belajar bahaya. Kemudian kalau belajar kuat tentunya akan berdampak kepada spiritualitas yang kuat. Spiritualitas kuat itu hanya dapat ketika kita mau belajar, ya. Nggak ada spiritualitas jadi kuat kalau nggak ada baca-baca, ya. Kemudian spiritualitas yang kuat berdampak kepada karakter yang kuat. Karakternya bagus, nggak mudah rapuh, memiliki karakter Kristus, ya. Kemudian berskill, ya, punya skill. Jadi bukan generasi yang KW-KW, ya, yang abal-abal, gagah di depan tapi nggak ada skill, nggak bisa kayak Daniel masa kini, ya. Kita pingin generasi milenial ke depan seperti Daniel masa kini, ya, walaupun minoritas tetapi diprioritaskan di negara. Nah, untuk jadi prioritas harus punya skill, punya spiritual, punya karakter, ya. Kalau enggak bisa. Kemudian terakhir harus dikuatkan visinya. Banyak generasi muda nggak punya visi. Saya pergi ke sekolah, tanya ada visi apa? Nggak ada. Saya bilang kalau nggak punya visi, pulang bilang di mama kawin aja, nggak usah sekolah. Karena kalau nggak punya visi mau jadi apa? Ya, harus bisa melihat 1 bulan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, arah kemana dunia ini. Nah, kemana dunia ini bergerak, kita sudah menuju di depannya, kita sudah menunggu dunia itu bergerak ke arah kita. Itu orang yang punya visi, ya. Nah, ini program-program kita, ya. Oke, nanti program CMC 1 itu yang seperti malam hari ini, Present Worship and Fellowship. Jadi kita coba nanti 1 jam saja ibadah, habis itu duduk makan sambil bangun network. Yang kedua, ada namanya sel community. Nanti kita akan bikin sel community di Batakan, di Kelandasan. Jadi nanti ketemunya di kafe tetap seperti ini, tapi bentuknya community sel. Terus program ketiga, co-working space, ya.
kita duduk makan sambil kerja ya. Kadang-kala mau kerja di, kan generasi milenial ini suka cari-cari itu gratis kan, cari wifi gratis ya kan. Nah nanti kita siapin kafe-kafe mana, kalau perlu ke depan CMC punya kafe sehingga ada wifi gratis dan duduk makan gratis ya kan, dan sambil kerja. Wah keren ya. Keempat ada camping outbound ya, karena outbound itu penting juga untuk melatih karakter daripada milenial. Jadi kamu kalau masuk di outbound begini dibikin jadi pemimpin leader yang strong ya. Nah kita punya institut ya, program institut ini bukan kampus yang belajar itu ya kayak kuliah resmi ya. Ini program non formal. Kegiatannya ada, kalau pengen belajar Bible sekarang kan banyak sekali itu ajaran-ajaran sesat di ya. Mereka bilang itu Yesus itu bukan dia, yang tulis Alkitab itu bukan orang-orang saksi mata asli, dan banyak sekali anak-anak milenial yang tekipai. Orang Banjar bilang tekipai, sadiki lagi ya nyebrang pindah iman. Karena apa? Tadi dihajar di media terus dan akhirnya mereka bertanya-tanya, benarkah ini kita punya kekristenan? Nah, kalau Anda mau belajar khusus untuk itu boleh. Nanti kita ada kelas yang mau. Makanya di sini kita 1 jam aja, bukan belajar. Nanti kalau mau belajar ada studi Bible-nya ya. Ada musik ya, kayak nanti ini klinik musik. Kita pingin ke depan ada orkestra ya, orkestra dan choir. Jadi yang nyanyi itu choir dan orkestra. Ada entrepreneur, belajar jadi pengusaha ya kan. Jangan mau kerja terus ke depan banyak lapangan kerja ditutup bro ya. Sopir diganti, nggak pakai sopir sekarang, naik nggak pakai sopir sampai di tempat ya kan. Nanti di mentor sampai kau jadi pengusaha. Kemudian training leadership, training skill. Jadi itu nanti yang akan didapat di institut milenial ya. Ya oke ya. Sekarang sudah tidak ada sambutan, masih ada. Nah kita belajar ini dulu lah. Saya kasih ajar satu salam CMC. Jadi kalau ketemu CMC salamnya gini, coba angkat tangan semua. Gini. Ini huruf C. C kalau dekatin jadi apa? Jadi M. Ya, C M C. Oke? Nah, ulang. C M C. Yes milenial. Nah, 1, 2, 3. CMC, yes milenial. Nah, itu kalau duduknya salam. Kalau salam ada lagi. Kalau salam CMC itu ada yang CMC, yes tumbuk begini, yes tos baru milenial. Nah, itu salam. Ya, oke ya. Supaya kalau ketemu orang CMC jangan salam begini, itu bukan milenial. Yang salam begini itu bukan milenial. Ya, itu generasi baby boomers punya itu. Ya, kalau milenial selalu ada dada di ada tangan. Oke itu aja ya, silakan. CMC, yes.